Yang kedua, tentang Raja Saul. Saul merupakan raja pertama di Israel. Dan dikatakan di Alkitab bahwa Saul memiliki paras yang sangat elok. Dan pemilihannya pun menjadi seorang raja menurut saya sangat ajaib. Dengan seperti tidak disangka-sangka, dia diangkat menjadi raja atas bangsa Israel, ya, umat kesayangan daripada Tuhan Yesus. Nah, tapi dikatakan bahwa dia dikatakan sebagai raja yang gagal. Kenapa? Nah, pada saat pemerintahan Raja Saul, dia masih dengar-dengaran ya pertama-tama dengan Samuel. Samuel berkata bahwa Samuel ini selalu mencontohkan kepada Saul yang menurut saya bahwa harus selalu tanya Tuhan, harus selalu dekat dengan Tuhan. Tapi di masa pemerintahannya, Saul malah kalau kita boleh baca di Alkitab, dia nggak pernah bilang Tuhan berkata kepada saya ataupun Tuhan berfirman kepada saya, enggak. Dia selalu menggunakan kekuatannya sendiri. Ya, bahkan di dalam 1 Samuel pasal 13 bahwa waktu itu Saul nggak taat sama Samuel. Ya, dia melakukan suatu tindakan dengan sesuka hatinya sendiri. Ya, Saul ini sangat mencintai rakyatnya. Karena cinta kepada rakyatnya, dia takut kalau tidak mengiyakan apa yang rakyatnya katakan. Sehingga hal ini membuat Saul tidak berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan sebenarnya Saul itu baik, ya baik, tapi dia sedikit menyombongkan diri dan dia menganggap bahwa dia bisa tanpa Tuhan. Dan Saul melakukan yang Tuhan enggak suruh gitu. Dia enggak taat sama perintah Tuhan. Nah, bahwa dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14, begini firman Tuhan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya, ketika itu ini terjadi atas diri Saul, bahwa tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Ya, roh Tuhan mundur daripada Saul dan ia diizinkan diganggu oleh roh jahat. Kenapa hal ini dapat terjadi ke dalam diri Saul? Yang pasti karena dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan. Bagaimana mungkin dia memimpin bangsa kesayangan Tuhan tetapi tidak dengan mengandalkan Tuhan? Dan dikatakan di Alkitab bahwa di dalam 1 Samuel pasal 31 akhirnya Saul mati dengan sia-sia. Bahkan ketika itu Saul juga gak terima kalau kepemimpinannya akan digantikan oleh orang lain. Dan ketika Daud dipilih menjadi raja, dia sempat seteru ya dengan Daud. Ya, waktu itu Tuhan pilih Saul menjadi raja atas Israel. Tapi dia tidak menjalankan dengan sangat baik, sehingga dia mati dengan sia-sia. Beginilah cerita tentang Saul. Yang ketiga, kita akan pelajari tentang Yudas.